Halo teman-teman semua, selamat datang kembali. Nah, di video kali ini aku mau bahas soal Cina. Kenapa negara-negara sekarang dan orang-orang sekarang lebih menyukai Cina ketimbang Amerika Serikat? Padahal dulu Amerika Serikat selalu dibangga-banggakan, diagung-agungkan. Tapi kenapa sekarang malah Cina yang kayaknya lebih seru nih untuk diagungkan? Yuk kita bahas sama-sama. Dulu kita ngefans banget sama Amerika. Semua yang dari sana itu kita anggap keren. Tapi sekarang dunia mulai noleh ke timur. Cina makin gacor. Amerika malah kayak bapak-bapak yang kehilangan arahnya. Lo semua sadar nggak? Banyak orang dulu bermimpi ke Amerika, mencari kerja di Amerika dan lain sebagainya. Tapi sekarang banyak pembisnis justru ngincar peluang di Cina. Loh, kok bisa? Cina tuh kayak murid kutu buku yang diam-diam ngebut, dan mereka cuma butuh waktu 20 tahun saja. Mereka udah berubah dari negara pabrik murah jadi raksasa ekonomi dunia. Mereka punya kota-kota baru, infrastruktur yang canggih, jalan tol, kereta api cepat, bahkan beberapa dibangun dalam waktu mingguan. Ini bukan tahunan, tapi mingguan. Sementara di Amerika, utang makin gila sampai 34 triliun dolar lebih. Mereka cetak duit terus, inflasi makin menggila di sana, dan kelas menengah makin ketindih. Cina nyelip ekonomi dunia bukan dengan perang, tapi pakai strategi. Sementara Amerika sibuk ngurus drama politik dalam negeri yang nggak kelar-kelar. Dan mungkin lo lagi mikir bahwa Amerika itu adalah negara yang paling canggih. Tapi sekarang banyak teknologi baru itu muncul di Cina. Seperti mobil listrik contohnya, BYD ngalahin Tesla di pasar Asia. Yang buat Elon Musk ingin mundur dari lingkungan kepresidenan karena sahamnya turun akibat Elon Musk yang berada di deretan kepresidenan. Dan untuk jaringan 5G, Cina yang duluan. Bahkan mereka sedang uji coba jaringan 10G 10 GB yang kecepatannya sangat cepat, lebih cepat 10 kali lipat dari jaringan kita saat ini. Bahkan AI Amerika ChatGPT itu bisa dikalahin sama DeepSeek. Dan lo tahu nggak, banyak perusahaan teknologi Amerika yang saat ini memproduksi barangnya di Cina. Ironi banget kan? AS itu jagonya bikin konsep, sedangkan Cina jagonya eksekusi. Dan dunia butuh yang jalan, bukan cuma yang ngomong doang. Dan untuk geopolitik dan aliansinya, dulu Amerika adalah bos dunia. Dan sekarang banyak negara yang berani bilang tidak pada Washington. Cina malah bikin bridge, yaitu gabungan bareng Brazil, Rusia, India, Afrika Selatan buat ngelawan dominasi dolar. Makin banyak negara yang ninggalin dolar, teman-teman. Mulai pakai yuan, dulu semua orang nyimpan USD. Bahkan Arab Saudi udah mulai mikir 2 kali untuk menyimpan USD. Cina tuh udah bantu bangun jalan di Afrika, pelabuhan di Asia, jembatan di Eropa Timur, sedangkan Amerika tuh perang mulu soal siapa presiden yang paling gila. Dan untuk gaya hidup dan budaya di Cina tuh sekarang nasionalis tapi modern. Mereka cinta produk lokal, tapi tetap tech savvy. Coba deh kamu bandingin. Di Cina, anak-anak muda itu bikin inovasi. Dan di AS, banyaknya stres, krisis identitas, malah makin banyak yang kecanduan dengan medsos dan obat-obatan. Mereka, yaitu Amerika, yang ngajarin dunia tentang kebebasan. Tapi sekarang, justru mereka kayak kejebak sama kebebasan yang kebablasan. Dan di kesimpulan akhir ini, gue sebenarnya nggak nyalahin Cina bro. Tapi ya lo lihat sendiri, siapa yang saat ini lagi ngebut dan siapa yang lagi ngerem. Amerika tuh kayak legenda hidup yang lagi kehilangan arah. Dan Cina si anak baru yang lapar, fokus, dan nggak peduli mau dibilang apa. Pertanyaannya, dunia kita ke depan akan dipimpin oleh siapa? Negara demokrasi yang penuh debat atau negara otoriter yang efisien tapi seram? Dan tulis di komentar, menurut lo 10 tahun lagi siapa yang akan jadi bos di dunia? Apakah Cina, Amerika, atau jangan-jangan Indonesia yang diam-diam mengelola sistem keuangan yang sangat baik, bahkan banyak negara yang ingin mengadopsi kris buatan Indonesia. Dan buat lo semuanya, biar nggak ketinggalan konten-konten seperti ini, jangan lupa untuk klik subscribe, karena subscribe sangat membantu channel ini untuk berkembang ke depannya dan banyak pembahasan yang lebih berbobot lagi. Thank you.